ngomong CV berarti kan ngomong background saya nih. Yang bisa saya masukkan di CV itu salah satunya saya lulus 4 tahun. Lalu tadi pengalaman organisasi. Dan kalau lebih bagus lagi kalau pernah intern, part time. Biasanya kalau mahasiswa tuh khasnya pasti kalau pernah ngasdus masuk intern. Halo Sobat Karir, kembali lagi di podcast Luar Kampus. Podcast buat teman-teman semua yang saat ini sedang menyiapkan karir di luar sana. Dan hari ini pas banget teman-teman, kita ada special edition, yaitu special edition BUMN teman-teman. Kita hari ini bakal mengupas tuntas tentang BUMN. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Mas Ridho Pangestu. Halo Mas. Halo. Halo, boleh disapa Mas, ini kita sebutannya Sobat Karir Mas. Oke, halo Sobat Karir. Sukses terus. Oke. Dan kalau teman-teman masih belum tahu nih, Mas Ridho Pangestu merupakan salah satu alumni IPB University dari Fakultas Ekologi dan Manusia angkatan 49 ya Mas ya. Betul. Dan sempat S2 juga di Universitas Indonesia dengan jurusan yaitu Digital Marketing dan Analitik. Dan saat ini nih Mas Ridho sedang bekerja di salah satu BUMN di Indonesia yaitu PT Pos Indonesia sebagai Strategic Planning dan Business Transformation. Benar ya Mas ya? Betul. Oke Mas Ridho, kita hari ini bakal mengupas tuntas tentang BUMN itu seperti apa sih Mas? Pasti teman-teman di luar sana Sobat Karir banyak banget, wah BUMN sepertinya susah nih, banyak banget nih yang apply gitu, kompetitornya nih teman-teman pasti banyak banget. Mungkin bisa dijelasin dulu Mas, Mas Ridho ini dari awal karirnya masuk ke BUMN itu dari tahun berapa, terus kenapa sih memilih BUMN Mas? Oke, terima kasih sebelumnya Mas ya udah invite saya ke studio berkarir nih ya. Jadi awalnya saya itu sama lah kayak teman-teman IPB yang baru lulus ya. Lulus dari IPB bingung mau kerja di mana. Nah, kebetulan ternyata yang buka salah satunya BUMN, PT Pos Indonesia. Oke. Ya udah saya apply. Nah, di program manajemen trainee. Wajar sih orang-orang pasti ketika lulus langsung ngincernya itu biasanya manajemen trainee. Iya, biar cepat ya Mas ya. Ya, ODP, MDP atau apalah sebutannya gitu ya. Ya intinya saya pengen ke program manajemen trainee karena emang dipersiapkan untuk posisi leader ya nanti ya in the future. Itu sih. Dan setelah manajemen trainee penempatan pertama di Subang, jadi outlet manager, di Bandung senior analis, dan terakhir saat ini sebelumnya di Jakarta branch manager ya, sub branch manager di Pasar Rebo. Dan terakhir karena sekarang saya lagi lanjut kuliah ya, studi, alhamdulillah dapat beasiswa juga dari perusahaan ya, jadi sambil bekerja juga WFH sambil kuliah juga. Oke, keren dapat beasiswa dari perusahaan juga ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi perjalanannya jauh. Mulai dari tahun berapa Mas untuk di Pos Indonesia nih? Saya tahun 2017 ya efektif di Pos ya. Oke, 2017 berarti sampai saat ini kurang lebih ada 5 tahunan ya Mas ya berarti ya? Ya, kurang lebih 5 tahun. Ya, perjalanan 5 tahun, ada tadi sebagai branch leader juga, saat ini jadi strategic planning dan business transformation, jadi udah beberapa hal gitu. Jadi kayak awalnya itu jadi MT gitu, MT terus kemudian ada beberapa posisi atau role perpindahan gitu. Betul. Terus kemudian ini sih Mas, ada beberapa orang yang ini sih statementnya itu kalau BUMN itu kaku gitu Mas. Daripada kan mungkin teman-teman di sini kalau saat ini ada banyak sekali perusahaan ya Mas, ada startup, terus kemudian ada FMCG juga, ada consulting, ada BUMN. Kenapa sih kayak awal itu oh iya BUMN, terus kemudian kalau orang-orang bilang nih BUMN tuh kaku Mas gitu. Dari pendapat Mas Ridho sendiri gimana Mas? Oke. Ini to be honest ya, ini opini pribadi nih. BUMN itu mungkin kalau dibandingkan dengan private sector ya kayak swasta lah gitu kita sebutnya ya memang cenderung lebih kaku. Kenapa? Karena ya kita kan pemilik modalnya itu kan pemerintah ya. Ya artinya kita juga harus ikut peraturan regulasi dari pemerintah. Nah, di situ mungkin lebih kakunya ya. Tapi selebihnya untuk culture dan lain-lain saat ini BUMN udah kompetitif kok. Oke. Kalau ngomongin culture nih Mas, habit yang ada di dalamnya atau sistem kerja nih yang diterapkan di dalam BUMN itu seperti apa Mas? Apakah sama dengan perusahaan lain atau BUMN memiliki ciri khas sendiri gitu? Nah, kita punya ciri khas nih. Oke. Kebetulan waktu Pak Menteri yang baru tuh Pak Erick Thohir jadi Menteri BUMN, beliau tuh langsung launching yang namanya culture akhlak. Udah pernah dengar belum? Wah, belum sih. Gimana tuh Mas? Akhlak itu akronim ya dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, jadi semua BUMN tuh ya kita satu culture.
tadinya beda-beda nih, kayak pos tadinya ada Cinta Pos, sama Bank Mandiri misalkan ada punya culture sendiri. Tapi sekarang semuanya satu, akhlak, dan ini di-adopt juga sekarang oleh PNS juga. Sekarang juga culture-nya dengan akhlak itu. Jadi yang berhubungan dengan ini ya, negara yang di PNS ini kan langsung di bawah naungan negara ya Mas ya. Berarti salah satu culture-nya juga diterapkan di PNS gitu. Betul banget Mas. Oke, kalau ngomongin ini sih Mas, kita throwback ya Mas ya. Sebelum terjun ke dunia BUMN gitu, otomatis ada beberapa hal yang harus disiapin dong Mas gitu. Iya. Sebagai mahasiswa dulu Mas, apakah memang memiliki pengen banget nih di Pos Indonesia atau memang saat itu ya ada buka langsung apply dan alhamdulillahnya keterima atau bagaimana Mas? Oke, waktu itu saya siapin ya. Iya. Yang pertama pasti yang dokumen-dokumen formal ya. CV lah, Iya. sertifikat. Nah, yang paling penting sih sebenarnya adalah skill untuk komunikasi. Karena kebetulan saya anak komunikasi ya. Oh iya, SKPM Mas ya. Iya, karena perjalanan untuk rekrutmen tuh biasanya banyaknya itu di komunikasinya yang dilihat. Kayak interview, komunikasi kan, one on one dengan si interviewer. FGD, komunikasi dong. Ngobrol dengan, ya. Iya, dengan bukan kompetitor, dengan calon-calon karyawan yang lain yang daftar apply. ya. Dan yang terakhir ya biasanya ada yang bikin video lah dan lain-lain. Nah itu yang perlu dipersiapkan. Dan yang terakhir adalah kepercayaan diri sih. Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi banyak hal yang harus disiapin sih. Jadi yang utama itu komunikasi teman-teman. Kalau teman-teman punya hal yaitu komunikasi pasti ngobrol enak. Bagaimana cara teman-teman untuk meraih kalau interview kita bisa dibilang meraih atensi dari HR ya Mas ya. Betul banget. Jadi itu penting banget teman-teman karena komunikasi juga yang dilihat dari teman-teman kalau teman-teman apply apalagi di BUMN. Kalau proses nih Mas, BUMN apakah dari awal itu sampai jadi itu seperti apa? Apakah sama dengan perusahaan lain atau di Pos Indonesia ini memiliki ada beberapa tahap yang khusus Mas? Oke. Ini ngomongin proses nih ada berbagai macam ya. Biasanya masing-masing perusahaan punya prosesnya sendiri nih masing-masing. Tapi umumnya kalau untuk program manajemen trainee biasanya untuk rekrutmennya dia panjang tuh. Kita mulai dari rekrutmen dulu ya. Ada submit CV, lalu nanti ada FGD, interview. Nah, nanti interview juga ada interview HR. Oleh HR-nya SDM itu lebih umum dan nanti ada interview user. Nah, setelah diterima tuh rekrutmen, masuklah dibilang kita masuk nih, lolos jadi calon karyawan. Di training dulu, bisa in class, out class, OJT gitu ya kita sebutnya. Nah setelah itu dievaluasi kalau ternyata sesuai ya dengan kriteria perusahaan, baru tuh kita bisa dinyatakan lulus sebagai karyawan di BUMN. Oke. Terus ini sih Mas, biasanya kan orang-orang yang MT itu ada beberapa rotasi Mas. Rotasi divisi bisa dibilang role-nya lah. Kayak contoh pertama nanti di talent, terus kemudian pindah ke produk, pindah ke yang lain. Nah kalau Mas Rido sendiri apakah waktu itu sempat dipindah-pindah role-nya waktu jadi MT Mas? Betul. Itu betul banget sih. dan dipindahnya itu bahkan bukan satu divisi aja loh Mas. Oh iya. Bukan beda divisi gitu ya. Beda wilayah. Oh, penempatan ya Mas ya? Itu yang paling ngeri dari kerja di BUMN tuh itu. Apalagi BUMN yang skala nasional dan punya outlet-outlet banyak ya. Iya. Nah, kebetulan saya alhamdulillah beruntung nih. Pertama saya pernah di outlet manager di Subang. Terus saya pindah tuh ke kantor pusat, head office kita ada di Bandung, di career management. Nah, di situ saya banyak belajar tentang HR. Nah, setelah itu pindah ke Jakarta jadi sub branch manager. Nah itu udah bisnis lagi ya, balik lagi ke bisnis. Tadinya HR balik lagi ke bisnis. Dan yang terakhir sekarang saya di strategic planning. Itu lebih ke a whole existential of company gitu ya. Lebih besar ya Mas ya? Iya betul. Sekarang berarti di Jakarta Mas ya? Di Jakarta. Pusatnya? Di Jakarta. Oke. Terus untuk penempatannya sih Mas, biasanya kan BUMN ini sering ditempatkan, apalagi Mas Rido tadi nge-mention tentang banyak sekali cabang-cabangnya di seluruh Indonesia ini. Untuk penempatannya apakah memang seacak itu atau mungkin ada beberapa kualifikasi untuk penempatannya Mas? Oke. Nah ini menjadi salah satu kelebihan plus minus lah kalau kita dalam berkarir ya. Ketika kita ingin berkarir dengan cepat, biasanya jalan yang ditempuh itu lebih cepat kalau kita move-nya ke wilayah yang berbeda. Iya. Karena kan di situ banyak formasi-formasi yang kosong tuh ya. Kayak saya misalkan penempatan pertama di Subang nih. Kalau saya pengen cepet berkarir, boleh jadi di Padang itu lagi ada yang kosong formasinya. Kita bisa ada namanya di kami ya di BUMN itu ada individual development plan. Nah itu kita pengen kemana nih? Ada manajemen development plan, ada juga dari manajemen.
Nah, jadi kita mempertemukan itu antara keinginan si individu dengan manajemen gimana. Kalau di ACC saya ke Padang, berangkat kita ke Padang. Oke. Gitu. Terus untuk berapa lamanya itu apakah ada ditentukan juga, Mas? Untuk awalnya sih iya. Awalnya iya mungkin sekitar kalau baru lulus MT ya 1 sampai 2 tahun lah biasanya. Tapi setelah itu tergantung performance ya. Kalau di Pos Indonesia itu kita biasanya 3 sampai 6 bulan perform, kita langsung bisa naik level tuh. Jadi udah fleksibel banget. Jadi udah nggak ngelihat gender, udah nggak ngelihat usia. Malah sekarang programnya itu adalah Youth and Women Empowerment. Jadi diutamakan tuh milenial, Gen Z dan iya. Oke, jadi buat teman-teman apalagi masih muda ya Mas ya. Jadi kreativitas terus kemudian masih fresh. Jadi kayak diutamakan milenial, teman-teman milenial gitu. Oke, kalau throwback lagi Mas, aku seneng banget nih throwback. Jadi kayak kita kan sebagai mahasiswa saat ini lagi mempersiapkan gitu Mas. Terus waktu itu sebelum apply otomatis ada beberapa track yang harus dimasukkan ke CV dong Mas. Kita agak mengupas tuntas tentang CV ya Mas ya ini ya. Boleh. Apa saja waktu itu yang dipersiapkan oleh Mas Rido? Apakah hanya sekedar pendidikan saja atau mungkin Mas Rido saat itu sempat intern atau bagaimana Mas? Apakah organisasi gitu? Oke. Ini kita terbuka ya. Balik lagi kalau kita kupas berarti kita buka. Ya, siap. Jadi ngomong CV berarti kan ngomong background saya nih. Saya S1 di KPM lulus tepat waktu 4 tahun. Ya. Nah, selain itu saya juga aktif di himpunan waktu itu. Di himpunan Himasiera ya. Alhamdulillah waktu itu jadi apa ya? Kahim ya, ketua himpunan ya apa? Oke, keren nih. Ya. Ketua himpunan. Nah, waktu itu sebenarnya pilihan organisasi itu banyak, ada himpunan, ada BEM, ada UKM. Tapi saya melihat himpunan itu saya bisa berorganisasi plus saya bisa mengasah skill di profesional saya gitu. Karena divisinya kan sejalan dengan jurusannya. Benar. Kayak saya milih di situ dan akhirnya yang bisa saya masukkan di CV itu salah satunya saya lulus 4 tahun dengan IPK berapalah, kita pasti ada kebanggaan ya dengan IPK, tapi nggak menjadi attention point sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, kita cantumkan tuh di CV kalau kita confidence. Lalu tadi pengalaman organisasi, dan kalau lebih bagus lagi kalau pernah intern part time. Biasanya kalau mahasiswa tuh khasnya pasti kalau pernah ngasdus masukin tuh. Oke. Ya, ngasprak ya, asprak ya, itu pasti dimasukin tuh, wajib itu. Gitu sih. Oke, jadi hanya sekedar apa ya Mas ya, waktu itu semuanya dimasukin, organisasi dimasukin, terus kemudian IPK, dan waktu itu sempat ngasprak juga Mas? Ngasprak saya. Oke, ngasprak dimasukin juga nih buat teman-teman yang asprak nih, boleh banget nih langsung aja. Betul. Jadi nilai plus ya Mas ya di CV ya. Oh iya, plus satu lagi. Sekarang nih zaman digital ya, era digital tuh banyak banget course-course yang gratis kan. Oh iya benar. Course gratis apalagi yang digital marketing, data scientist, itu coba ikut. Itu kalau dimasukin CV itu jadi value edit banget buat kita. Karena itu jadi skill yang umum lama-lama nih. Digital marketing. Jadi udah nggak ngeliat lagi IPB lulusannya pertanian. Oh, kalau punya skill digital marketing dan lain-lain mah sikat pasti perusahaan mau. Iya, kita ngomongin track ya Mas ya. Terus kemudian apa license yang kita punya dari pembelajaran itu. Betul. Terus kemudian waktu itu Mas Rido Mas, untuk awal-awal itu Mas, menentukan role yang dipilih, divisi yang dipilih, itu memang apakah ingin dari awal atau memang itu spesialis dari Mas Rido atau memang gini sih, jadi kan teman-teman ini banyak banget nih Mas, kayak beberapa marketing diambil, produk diambil, konten diambil, semuanya tuh dipelajari saat ini sama teman-teman semuanya. Apakah kita harus memfokuskan ke dalam satu hal, lalu kita fokus mengambil role itu, atau kita harus mempelajari tiga-tiganya biar kita bisa semuanya nih Mas? Oke. Ini biasanya kita sebut dengan idealisme mahasiswa. Ya. Pasti mau lulus, gue pengen yang sesuai passion gue nih. Iya gitu. bener Mas. Tapi maaf saudara-saudara, industri tidak seperti itu ya. Jadi kita harus prepare everything. Kalau prepare passion itu lebih bagus lagi. Kalau udah punya planning ya. Tapi ternyata kadang-kadang kalau sudah tidak sesuai planning, kita harus punya alternatif plan juga kan. Nah, kayak saya misalkan, saya lulus dari KPM nih, komunikasi, saya mau ke digital marketing. Teman-teman saya banyak tuh yang di digital marketing agency gitu kan. Nah, saya pengen di situ, tapi saya juga sembari punya passion di situ, saya juga pengen untuk punya kesempatan lain di program manajemen trainee gitu kan. Jadi saya waktu itu pilihannya 2, mau passion atau jenjang karir. Nah, saya lebih milih jenjang karir waktu itu, karena kalau di manajemen trainee itu tracknya udah jelas gitu ya.
Gitu. Oke, itu tadi di notice ya sama Mas Rido nih teman-teman. Dunia industri tidak semudah itu, tidak seperti itulah intinya. Karena teman-teman kadang mikirnya kayak, oh ya udah aku pengen seperti aku, ini kayak aku pengen gini, terus kemudian pengen gaji gini. Sekarang tuh bener-bener teman-teman udah nge-planning semuanya Mas. Betul. Tapi ya nggak tahu nanti di lapangan seperti apa gitu ya Mas ya. Makanya ini adanya PLK, ini ada podcast luar kampus biar teman-teman tahu gitu loh, biar teman-teman bisa oh iya, seperti inilah dunia industri. Terus kemudian bidang ini, apalagi sekarang ini kita ngobrol tentang BUMN, teman-teman bisa tahu seperti apa sih BUMN yang ada di dalamnya gitu. Oke Mas, terus kemudian tentang jenjang karir yang ada di dalam BUMN, apalagi di Pos Indonesia ini. Apakah kita itu memang ada contoh? Ini aku nggak tahu ya Mas ya. Ini aku nyontohin aja. Contoh 1 bulan atau 3 bulan sekali kita ada evaluasi. Terus kemudian ada kesempatan orang-orang ataupun yang employee yang di situ tuh buat jenjang karir, atau memang kesempatannya itu memang dari bosnya gitu, dari HR-nya yang langsung nyodorin kayak, oh ya kamu ada kesempatan buat jenjang karir gitu Mas. Oke. Kalau di Pos Indonesia ya, di BUMN lah, rata-rata biasanya ketika kita di-assign untuk katakanlah pindah ke divisi yang baru tuh ya, langsung kan kita terima kontrak kerja tuh ya. Itu isinya KPI kita semua tuh, key performance kita, apa yang harus kita capai. Nah di situ ada time bound-nya, berapa lama. 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Nah nanti di situ bisa kelihatan tuh kalau ternyata time bound atau time-nya itu dikasih waktu 1 tahun untuk mencapai KPI tersebut dan kita achieve, ya udah, insya Allah kita bisa langsung naik tuh ke level selanjutnya. Dan kalau di pos itu kita sudah mengkategorikan ada yang namanya normal track, ada yang fast track, ada yang acceleration juga gitu yang lebih cepat. Jadi level puncaknya itu kan kita anggapnya vice president. Nah, jadi untuk mencapai level vice president itu berapa lama? Udah ada tuh berapa lamanya. Gitu. Oke, jadi gitu ya Mas ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu nih di UMN, jadi untuk bisa dibilang jenjang karirnya itu seperti itu. Ada beberapa pilihan, apalagi kayak ada tadi normal, ada fast, satunya apa Mas? Acceleration juga. Lebih cepat ya Mas ya, gitu. Terus kemudian untuk yang ada di BUMN nih Mas, apalagi sorry ya Mas kalau kita compare ya Mas ya dengan ada yang beberapa perusahaan lain, contoh kayak startup ataupun FMCG gitu ya. Apa sih Mas yang menjadi kayak daya unggul dari BUMN yang mungkin teman-teman milih, oh iya mendingan di BUMN daripada yang lain gitu. Oke. Ini kita ambil satu case deh yang lagi menarik sekarang ya, lagi hits. Lagi hits. Oke. Pasti kemarin Masnya denger ya, ada perusahaan startup yang lay off karyawan besar-besaran. Nah, itu perusahaan startup skala nasional, bahkan nggak cuma di Indonesia aja dia buka ya. Itu salah satu yang terkena layoff-nya itu ada teman saya lah. Nah, itu di situ dia padahal statusnya sudah karyawan tetap ya. Nah, jadi kalau di BUMN, more likely kita status itu aman. Artinya kejadian PHK karena laid off seperti itu jarang terjadi. Karena apa? Karena kita kan ikut ke dalam kondisi modal pemerintah. Kita dilindungi juga. BUMN itu di keep supaya kalau bisa nggak rugi. Kalau misalkan ternyata udah hampir masuk ke kerugian, kita pasti ada didorong lagi oleh pemerintah dikasih project apa, diberi waktu tambahan supaya bisa profit lagi. Nah kayak gitu. Jadi security-nya sih ya. Security-nya kalau di BUMN tuh lebih oke lah kalau kata saya. Jadi nggak usah cemas untuk kira-kira gue jangan nanti kalau nggak perform dipecat. Ya nggak kayak gitu sih. Biasanya paling parahnya itu ya turun level kalau nggak perform. Tapi untuk status sebagai karyawan itu lebih banyak ke attitude. Kalau attitude kita kurang bagus, nah itu ada kecenderungan kita untuk melakukan yang namanya ya PHK kayak gitu. Oke, apa ini ya Mas ya? Apa karena di bawah naungan negara langsung ya? Karena kan berkaitan langsung dengan negara gitu. Jadi lebih dijaga. Kemudian ada tadi proyek-proyek dari negara yang menyokong langsung mungkin untuk sustain ya. Jadi perusahaan ini bisa sustain gitu. Betul. Oke, terus kemudian yang ada di ini nih Mas, aku pengen tanya nih, serius dari aku sendiri Mas. Oke. Mas Rido 5 tahun di BUMN, apakah life work balance Mas? Oke, ini to be honest ya. To be honest, saya itu ketika di outlet, artinya di cabang ya, itu nggak ada yang namanya work life balance tuh ya. Saya kerja Senin sampai Sabtu, apalagi kita industri logistik ya. Kalau lagi ada project pemilu misalkan,
Oh itu distribusi barang dari pagi sampai pagi lagi tuh, nginep di warehouse kayak gitu. Nah tapi ketika kita pindah ke head office biasanya lebih manusiawi karena jam kerjanya fixed ya, nggak ada shifting biasanya jadi dari jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat juga. Nah itulah bedanya apa ya, kerja di branch dengan kerja di head office pasti berasa bedanya. Tapi kalau ditanya work life balance saat ini, kondisi saat ini, alhamdulillah work life balance-nya ada gitu ya. Karena kan saya sekarang kerja WFH. WFH sambil kuliah. Ya artinya lebih banyak waktu kalau nggak di kampus ya di rumah. Itu sih bisa sambil sama keluarga lah. Siap. Spend time dengan keluarga ya Mas. Betul. Ya, sambil bekerja, sambil kuliah juga. Iya, Wah keren, berarti emang balance banget nih Balance berarti banget sekarang ya. makanya alhamdulillah. Oke, terus kemudian ini sih Mas, pengen tahu untuk kalau teman-teman ini menyiapkan karirnya gitu. Apa sih dari Mas Rido yang pengen disampaikan ke teman-teman, kayak apa nih yang harus benar-benar di highlight untuk masuk ke BUMN, apa aja yang perlu disiapin gitu. Oke. Kalau dari saya sih kemampuan ngulik ya. Kita realistis aja. Pasti kalau teman-teman lulus dari kampus, yang akan teman-teman lakukan adalah menyiapkan CV, oke. Tapi setelah itu pasti mengulik internet kan. BUMN mana yang lagi buka, prosesnya apa aja, ya, tahapannya seperti apa, ada kisi-kisinya nggak, lihat di YouTube, lihat di Google bisa cari. Biasanya orang ngeblog bisa suka nulis tuh pengalamannya dia rekrutmen. Jadi kemampuan untuk research ya, observasi kecil-kecilan itu penting banget sebelum kita memutuskan untuk mengambil mau nge-apply kemana gitu ya. Dan kalau buat saya sih temen-temen tuh kalau apply itu nggak usah mikir-mikir, apply aja yang banyak. Karena apa? Di situ nanti ada yang namanya belajar ya. Kita belajar untuk ditolak rasanya gimana, nggak dijawab sama HRD gimana, interview gagal gimana rasanya. Tapi di situ ada training kan, ada latihan gitu, ada practice di situ. Jadi perbanyak, perkuat mental, perkuat skill dengan cara yaitu berhadapan langsung dengan industrinya. Nggak apa-apa apply yang banyak, tapi ya kita comeback dengan lebih baik gitu ya ketika kita gagal. Oke, jadi tahu ya Mas ya, Betul. seperti apa step by stepnya. Contoh teman-teman nih udah apply, CV-nya keterima, tapi interview gagal. Setidaknya teman-teman udah tahu CV yang bagus seperti apa. Terus kemudian contoh interview bagus, tapi di project-nya ternyata gagal. Teman-teman setidaknya udah tahu interview yang bagus seperti apa gitu. Terus ini sih Mas, ini boleh dipecut nih teman-teman semuanya nih, karena mahasiswa saat ini tuh terbagi menjadi dua sih Mas. Ada yang ambis banget menyiapkan karirnya, ada satu lagi tuh mereka bener-bener fokus akademis, ya udah karir nanti aja kalau udah lulus lah intinya. Nah dari Mas Rido sendiri, apakah mahasiswa nih Mas perlu banget menyiapkan karir sedini mungkin, semester 1, 2 atau seterusnya udah mikir, atau kita fokus akademik terlebih dahulu, setelah lulus baru benar-benar terjun ke dunia karir gitu Mas? Oke. Kalau saya sih menganut prinsip fokus on the things you can control first ya. Ya, ketika kita mahasiswa, yang bisa kita kontrol adalah akademik kita dulu. Nah, fokus di situ, no problem. Tapi di samping itu kita harus memikirkan ke depannya gimana nih, kayak di CDA IPB kan ternyata ada karir body. Itu tuh bahkan mahasiswa semester 2 ikut loh. Bimbingan mentoring karir itu keren banget gitu ya. Udah terpikir untuk ikut mentoring, artinya dia ketika lulus dia udah punya bayangan nih, interview suasananya gimana, FGD suasananya gimana, nanti apa yang harus gue siapkan gitu kan. Itu jadi sedini mungkin itu perlu, tapi tetap fokus terlebih dahulu ke akademis, tapi jangan lupa mengembangkan sayap itu nggak cuma hanya di akademis ya, bisa juga di organisasi, ikut kompetisi itu. Terus apalagi ya, ikut kepanitiaan. Wah, banyak banget sih yang bisa dieksplor di kampus. Iya, akademik perlu, tapi mengembangkan sayap relasi apalagi ya Mas ya. Terus pengalaman itu juga perlu banget. Karena nanti di dunia karir itu tidak hanya pendidikan doang yang dilihat ya Mas ya. Seperti apa skill teman-teman, seperti apa relasi teman-teman, dan tadi ilmu mengulik dari Mas Rido itu juga harus teman-teman pelajari gitu. For the last Mas, mungkin closing statement buat teman-teman sobat karir nih. Oke. Satu sih ya, prinsip saya kalau untuk berkarir, cita-cita itu bukan karir yang terbaik, tapi karir yang terbaik itu yang ditentukan oleh Tuhan. Ya. Karena gini, ada orang yang dari kecil cita-citanya pengen jadi dokter nih, tapi ketika jadi dokter ternyata dia lelah, pas ada COVID dia mungkin ngerasa capek, nggak bisa kumpul bareng keluarga. Nah itu baru ada penyesalan mungkin ya di akhir. Nah tapi beda sama orang yang awalnya pengen jadi dokter, tapi ternyata nggak, Tuhan ngasihnya dia untuk jadi bisnismen.
ya di kantor kayak saya nih ya. Saya ke kantor ternyata saya ngerasa wah enak ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa berkarir juga, bisa kuliah. Itu udah kalau orang dulu ngomong tuh suratan Tuhan ya. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang kita nggak on the track. Siapa tahu karir terbaik kita memang bukan kita yang tentukan, tapi nasib kita. Apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Gitu. Oke, karena skenario Tuhan itu paling terbaik ya Mas. Betul. Itu jadi teman-teman sebagus apapun teman-teman ngeplan, tetap aja planning Tuhan itu paling bagus. Iya, Oke, thank you Mas Rido sudah hadir kali ini. Oh iya tadi ini Mas, aku dari tadi nge-mention acara ini special edition. Kenapa? Karena hari ini pembicara kita ini lagi ulang tahun teman-teman semuanya. Oh iya. Kok tahu sih? Kok tahu ya? Selamat ulang tahun. Keren. Thank you. Oh, parah. Oke, semoga panjang umur, semoga karirnya lebih baik lagi ya Mas ya ke depan, banyak rezekinya banyak. Sebenarnya lebih harmonis lagi ini ya kayak keluarga. Terus tadi walaupun Mas Rido udah nge-mention tentang life work balance, lebih balance lagi ya Mas ya. Terus kemudian lebih mapan lagi gitu. Amin. Memang special edition ya Rido, karena Mas Rido gitu ya. ulang tahun. Special editionnya gitu ya. Kalau saya nggak ulang tahun nggak special edition. Oh, tetap spesial. Karena PLK ini selalu spesial Mas. Ya, betul. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Oke, Rido telah thank hadir you. di sini sharing ke teman-teman semuanya. Teman-teman jadi tahu seperti apa di dunia BUMN itu seperti apa lah intinya. Sekali lagi terima kasih Mas. Iya, thank you juga. Oke, dan Sobat Kari jangan lupa untuk terus hadir, terus melihat di setiap episode yang ada di podcast Luar Kamus ini, karena kita bakal menghadirkan banyak sekali episode-episode. Kita bakal mengupas tuntas tentang dunia karir itu seperti apa. Karena hari sudah selesai. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Selamat berjumpa di podcast Luar Kampus episode selanjutnya.